Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan halo teman-teman. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara merakit PC. Nah, karena kita sama-sama belajar, alangkah baiknya di video kali ini kita akan sama-sama juga belajar bagaimana cara merakit PC. Nah, cara merakit PC ini atau tutorial merakit PC ini adalah tugas DDJKT saya yang guru pembinanya adalah Bapak Parmasi Temorang. Kepada Bapak saya mohon izin untuk menjelaskan tentang tata cara merakit PC, karena kami sebagai pelajar akan sama-sama belajar. Oke teman-teman, karena akan sangat banyak banget yang harus diingat dan slide-nya cukup banyak, teman-teman bisa siapin pensil atau pena dan buku ya. Tunggu. Sebelum kita lanjut video penjelasannya, pasti ada yang kurang nggak sih? Oke, perkenalkan nama saya Nabila Ramadhani. Saya berasal dari 10 TJKT 1. Saya bersekolah di SMK Negeri 1 Minas. Saya mengambil jurusan Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Oke, sekian perkenalan diri saya. Mari lanjut ke video penjelasan tentang merakit PC-nya. Oke, sebelum kita belajar tentang tutorial merakit PC, teman-teman pasti terlintas di benak hatinya, apa sih itu merakit PC? Nah, pengertian dari merakit PC ini itu adalah kita dimana proses kita menyusun sendiri komponen-komponen komputer itu sesuai dengan kebutuhan kita. Apa sih keuntungan dari merakit PC? Keuntungannya itu lebih hemat, teman-teman, lebih hemat daripada kita beli jadi, lebih bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kita ingin sesuai dengan kebutuhan gaming kita, editing kita, jasa kita, kerjaan kita, sesuai dengan kebutuhan kita lah pokoknya. Terus kita akan mudah lebih meningkatkan lagi ketika kita ingin mengganti, misalnya kita ingin mengganti PCU, langsung dapat kita ganti karena kita sudah tahu isi komponennya bagaimana, kita sudah mengerti isi dalamnya, tidak perlu lagi datang ke teknisi gitu loh. Oke, lanjut ke tutorialnya ya sekarang. Sebelum kita belajar tentang cara merakit PC, kita harus mempersiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Nah, karena videonya akan cukup panjang, alangkah baiknya ketika ketinggalan, teman-teman bisa ngepost videonya dan bisa ditulis. Oke, alat dan bahan yang pertama itu ada casing. Dimana casing ini kegunaannya adalah sebagai pelindung kabel-kabel agar tidak terkena debu, digigit tikus, dan lain-lainnya. Terus ada nilai estetika, biar ketika kita sudah merakit, itu akan terlihat rapi. Juga bisa dijadikan bidang usaha, dan banyak banget fungsi lainnya dari casing ini. Karena takut terlalu panjang, kita skip aja. Yang kedua ada motherboard, di mana motherboard ini adalah papan induk yang berfungsi sebagai penghubung seluruh komponen di dalam PC. Salah satu fungsinya itu adalah penyedia port dan slot bagi RAM, CPU, dan VGA card, dan lain-lainnya. Setelah itu ada mengalirkan daya dan data ke berbagai komponen. Terus ada mengatur konektivitas USB, audio, LAN card, dan lain-lainnya. Setelah itu ada menentukan kompatibilitas dan performa sistem. Nah, itu aja yang bisa dijabarin dari fungsi motherboard. Fungsi motherboard itu amat sangat banyak. Itu ada prosesor atau PCU, di mana otak komputer ini yang akan mengelola dan memerintah data. Nah, si prosesor inilah yang akan teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman, kebutuhan gaming, kebutuhan editing, atau kerjaan. Terus ada fungsi lainnya itu ada mengontrol kinerja seluruh komponen komputer. Terus
menjalankan sistem, aplikasi, dan lain-lainnya yang ada di dalam komputer. Yang keempat ada heatsink, di mana heatsink ini adalah penyerap dan pembuang atau membuang hawa panas dari prosesor agar tidak terjadi overheat yang menyebabkan komputer menjadi nge-lag atau mati. Terus sebagai sirkulasi udara agar tidak berdebu dan lain-lainnya. Selanjutnya kita akan penjelasan ke alat dan bahan yang kelima. Setelah itu ada komponen yang kelima, yaitu adalah memori. Nah, memori ini bukan penyimpanan yang permanen, melainkan penyimpanan yang bersifat sementara. Fungsi memori ini amat sangat banyak. Ada sebelah kiri saya dan sebelah kanan saya. Teman-teman bisa pause videonya. Setelah pause videonya, lanjut kita ke yang keenam. Yang keenam ada PCU, di mana PCU ini adalah pengalir daya ke seluruh komponen komputer. PCU juga yang mengubah arus listrik AC menjadi DC dengan stabil. Teman-teman bisa pause dan catat. CD-ROM. Fungsi CD-ROM ini sebagai pemutar, membaca, penulis dari data CD atau DVD. Tapi sayangnya saat ini sudah jarang digunakan karena orang sudah beralih ke flash disk. Nah, kita lanjut ke alat dan bahan yang ke-8. Ada hard disk, di mana fungsi hard disk ini adalah penyimpanan yang bersifat permanen sampai dihapus. Nah, kapasitas hard disk ini cukup besar, dapat menyimpan dokumen, file, sistem operasi, aplikasi-aplikasi lainnya. Tetapi sekarang hard disk sudah jarang digunakan di komputer yang baru. Sekarang lebih ke SSD karena pengelola data SSD-nya lebih cepat daripada hard disk. Hard disk itu di dalamnya, kalau tidak salah, adalah lemparan besi. Gitu. Kita selanjutnya pembahasan alat dan bahan yang ke-9. Alat dan bahan yang ke-9 ini adalah kabel SATA, di mana kabel SATA ini baru-baru ini digunakan. Kalau dulu menggunakan kabel ATA, karena perkembangan zaman muncullah kabel SATA. Kabel SATA ini digunakan dari motherboard ke hard disk dan motherboard ke CD-ROM. Kabel SATA ini adalah kabel yang mentransfer data dengan kecepatan yang tinggi, teman-teman. Bisa ditulis di bukunya dari penjelasan kanan atau kiri saya letakkan. Alat dan bahan yang ke-10 adalah VGA card, di mana VGA card ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang editing atau gaming karena dia menampilkan gambar grafis, dia membantu prosesor gitu. Tapi penggunaan VGA card ini adalah bersifat opsional, bisa tidak dan bisa iya gitu loh teman-teman. Dan selanjutnya penjelasannya saya letak di kanan atau di kiri saya, teman-teman bisa pause dan bisa catat. Selanjutnya kita penjelasan ke yang 11 tentang alat dan bahan yang ke-11. Nah, namanya itu adalah LAN card, di mana fungsi LAN card ini adalah WiFi yang berbentuk seperti kabel. Tentunya LAN card ini kecepatan jaringannya lebih tinggi daripada WiFi gitu. Dan LAN card ini bersifat opsional karena dia sama seperti WiFi, cuman berbentuk kabel dan kecepatannya lebih tinggi daripada WiFi gitu. Dan ya, kita akan lanjut ke alat bahan yang ke-12. Alat dan bahan yang ke-12 adalah touchpen, di mana touchpen ini berguna sekali ketika kita merakit PC, terutama untuk mengebeng. Terus kita mengecek adakah PC itu dialiri oleh arus listrik, mengantisipasi agar tidak tersengat listrik, karena kan ada beberapa kita yang tidak memakai alat statis listrik kan. Jadi obeng touchpen ini amat sangat berguna. Dan kalau kita ingin membelinya tuh rekomendasi yang bisa dibolak-balik, jadi bisa plus dan minus, karena kepala baut itu kepalanya kan pasti berbeda-beda
Oke, selanjutnya penjelasan alat dan bahan yang ke-13. Nah, ke-13 dan ke-12 ini sama-sama terhubung antara satu dan lainnya, karena yang ke-13 adalah baut. Baut digunakan agar bisa merakatkan komponen-komponen yang ada di dalam PC agar tidak terlalu tergetar, agar tidak ketika jatuh semuanya hancur gitu, dan juga merapikan isi dalam komponen. Bentuk baut ini juga berbeda-beda di setiap komponennya. Komponen motherboard itu bautnya beda, terus casing itu bautnya bentuknya berbeda, jadi makanya itu diusahakan memiliki touchpen yang bentuk kepalanya itu berbeda-beda gitu. Ada penjelasan tentang kabel VGA. Kenapa VGA? Karena beberapa hari lalu Nabila mengerakit PC menggunakan kabel VGA, bukan HDMI. Kalau HDMI ini rata-rata digunakan oleh komputer yang baru gitu. Apa sih fungsi dari kabel VGA dan HDMI ini? Fungsinya itu adalah menyambungkan dari proyektor ke monitor, dari monitor ke PC, dari PC ke monitor, begitu sebaliknya. Juga kabel VGA dan HDMI ini banyak digunakan di elektronik yang lain, dapat kita lihat di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada kabel power, di mana kabel power ini adalah penyalur dari stop kontak ke PSU atau power supply unit. Terus ada dari stop kontak ke monitor. Nah, dari monitor ke PC ini menggunakan kabel VGA. Nah, sempat kejadian bahwa kabel monitornya itu lupa dicabut. Kabel powernya ini lupa dicabut, power monitornya lupa dicabut. Yang dicabut itu hanya kabel dari PC. Nah, tetap akan terkena setrum jika kabel VGA-nya itu tetap nyolok gitu. Jadi sangat merakit harus berhati-hati karena kita berhubungan dengan arus listrik. Dan sekian alat dan bahannya, kita lanjut ke cara merakitnya. Oke, kembali ke step yang amat sangat ditunggu-tunggu, yaitu merakit PC. Merakit PC ini kita harus sangat-sangat berhati-hati karena kita berhubungan dengan listrik, dan banyak kejadian kami kesetrum walaupun dayanya yang amat sangat rendah itu, tapi tetap kesetrum. Oke, yang pertama itu adalah di bagian prosesor. Di bagian prosesor ini kita harus sangat berhati-hati karena pinnya itu sangat mudah rusak, dan ya sangat rapuh dan sangat mudah rusak. Kalau rusak ya kita bisa beli baru atau kita mengganti ketika kita magang atau bekerja di orang lain. Caranya bagaimana sih? Caranya itu teman-teman bisa tarik tuasnya, setelah itu letak hati-hati si prosesornya ini, dan ya lihat di bagian prosesornya itu ada bagian bulat dan segitiga, itu harus sama dengan yang ada di bagian soket prosesornya. Nanti Nabil akan letak fotonya. Selanjutnya, setelah prosesor sudah benar-benar diletakkan dengan baik, jangan terlalu kasar, teman-teman bisa tutup soketnya dan tarik lagi tuasnya ke bawah agar prosesornya tidak terguncang-guncang dan rusak. Saatnya cara merakit yang kedua. Langkah perakitan yang kedua yaitu adalah memasang heatsink. Kenapa kita memasang heatsink? Sesuai dengan fungsi heatsink tadi, agar si prosesor tidak overheat. Dimana peletakan heatsink itu, misalnya ini adalah prosesor, ini heatsink itu agar si heatsink itu menyerap panas dan membuang panasnya. Nah, heatsink ini merakitnya atau memasangnya itu biasanya menggunakan pasta, tapi karena kemarin Nabila merakitnya tidak menggunakan pasta karena kami merakitnya itu bergiliran, Nabila dengan teman-teman, jadi kami tidak menggunakan pasta. Nah, setelah itu teman-teman bisa tarik obeng heatsink yang ada 4, ditarik, setelah itu langsung direkatkan ke motherboard. Di proses ini tangan memang sedikit sakit karena motherboard yang cukup tajam, terus
sampai klik gitu loh. Dan pemasangannya itu disarankan harus zigzag, dan ya jangan lupa port dari kabel heatsinknya itu harus berdekatan dengan kabelnya. Misalnya ini portnya di sebelah kiri dan kabelnya harus amat sangat dekat dengan si portnya itu, agar memudahkan kita saat memasangnya dan kabelnya itu tidak menjulur kemana-mana menutupi komponen yang lain. Dan kita sudah sampai di langkah yang ketiga nih teman-teman, di mana pemasangan memori. Memasang memori ini cukup amat sangat mudah karena kita hanya perlu membuka bagian kanan dan kiri tuasnya. Setelah itu kita masukkan memori yang kita inginkan, yang cocok dengan slot memorinya. Setelah itu kita tekan hingga berbunyi klik. Nah, rekomendasi tipsnya agar memorinya itu bagus, hendaklah bagian bawahnya itu dibersihkan dulu, slotnya itu dibersihkan dulu gitu, karena itu juga berpengaruh ke berbagai hasilnya nanti. Dan diupayakan ketika kita memasang motherboard ini semuanya tuh harus lekat, semuanya harus bisa dibersihkan agar hasilnya nanti si PC-nya itu bisa hidup. Karena kemarin itu banyak masalahnya karena tidak rekat saat kita mencolokkan memori ke slotnya, saat memasang prosesor juga itu sangat sangat berpengaruh terhadap hasil PC-nya hidup atau tidak nanti. Selanjutnya kita ada di pemasangan power supply. Oke, kenapa power supply duluan kalau nggak motherboard duluan? Karena ukuran power supply ini dia cukup besar. Takutnya ketika kita masang motherboard duluan, power supply-nya nggak bisa masuk gitu. Jadi kita memasukkan power supply duluan daripada motherboard. Nah, pasang bautnya itu kita dulu kan seperti zigzag. Misalnya kita kekurangan baut, nah kita bisa masang bautnya ini itu secara zigzag. Nah, ketika kita membeli power supply baru atau kita mau membeli power supply dengan berbagai jenis, itu tentu ada cara penggunaannya. Diusahakan buku cara penggunaannya jangan hilang agar kita bisa lebih tahu bagaimana cara penggunaannya lebih jelas lagi. Dan ini berlaku di semua komponen yang ingin kita rakit teman-teman. Jadi dapat dicatat dan di pause sebentar nih videonya untuk nyatat dan ingat-ingat lagi apa yang udah dijelaskan tadi. Dan ya kita lanjut ke penjelasan yang selanjutnya. Oke, kita lanjut ke penjelasan kelima, di mana penjelasan ini akan menjelaskan tentang kabel pin depan, cara-cara menyambung pin depannya. Nah, cara memasangnya ke motherboard itu, motherboardnya tuh diletak di atas tempat atau SSD, kan ada bagian besinya diletakkan di situ agar memudahkan kita memasang kabel USB, audio, power SW, power LED, terus ada HDD LED dan berbagai macam kabelnya yang akan Nabila tulis di sini di kanal Nabila. Dan cara pemasangannya di portnya itu nanti Nabila munculkan gambarnya juga. Teman-teman bisa pause, bisa screenshot, bisa tulis. Nah, caranya itu agar kita tidak susah, kita letak di besi itu baru kita pasang. Setelah kita memasangnya, lanjutlah kita ke langkah yang ke-6. Selanjutnya kita adalah memasangkan motherboard, dimasukkan ke dalam casing tersebut. Nah, casing motherboard itu dimasukkan ke casing karena tadi sudah memasang kabel pin depan, jadi sudah bisa dipasang dan dibaut. Dibautnya itu sampai dekat. Kenapa sih dibaut? Agar motherboardnya ketika diberdirikan nanti itu motherboardnya tidak jatuh dan berguncang. Nah, sudah sepanjang ini Nabila lupa menjelaskan bahwa ketika kita merakit itu sebaiknya PC itu ditidurkan. Oke, kita selanjut penjelasan yang ke-7.
disk. Bagaimana caranya? Nah, teman-teman tanpa Nabila kasih tahu aja sebenarnya itu udah bisa banget. Teman-teman langsung masukkan aja hard disk atau SSD-nya ke dalam slotnya. Nah, di pemasangan ini jangan terbalik ya. Dan juga teman-teman harus membeli kabel SATA hard disk CD-ROM yang berjenis SATA atau jenisnya sama dengan yang digunakan di motherboardnya gitu. Jangan sampai terbalik saat merakit hard disk ini ya teman-teman. Dan ya, pemasangan hard disk itu direkomendasikan sebelum memasang LAN card atau VGA card agar tidak bertabrakan saat memasangnya, karena VGA card dan LAN card ini ukurannya cukup gede dan ya tergantung ukuran motherboardnya juga sih sebenarnya gitu. Dan ya, kita akan masuk penjelasan yang selanjutnya. Selanjutnya adalah langkah di mana kita memasang VGA card. Nah, pertama itu ada di casing, ada tempat slot VGA card. LAN card itu dibuka dulu. Setelah itu kita memasukkan bagian bawah VGA card itu ke motherboard sampai ditekan dan bunyi klik. Nah, setelah itu di bagian atasnya itu seperti itu. Sebenarnya saat memasangkan VGA card ini amat sangat mudah. Dan ya, kita langsung masuk ke langkah yang berikutnya nih. Selanjutnya kita memasang LAN card sama seperti VGA card. Itu sangat mudah. Kalau bisa rata-rata bagian bawah VGA card LAN card itu dibersihkan terlebih dahulu, portnya itu dibersihkan, langsung ditekan sampai bunyi klik lagi. Dan ya, jangan lupa tutup dari slot VGA card LAN card ini dibuka dulu. Dan kita langsung masuk aja ke langkah-langkah yang berikutnya. Oke, selanjutnya adalah pemasangan CD-ROM. Karena CD-ROM ini masuknya udah cuma tinggal dari depan bisa dimasukkan. Nah, jadi sedikit ini kabelnya tuh harus dipisahkan sama dengan hard disk dan motherboardnya agar bisa dikonekkan. Kok nggak dijelaskan langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya, cara memasangnya tuh teman-teman tuh udah bisa nengok aja, nengok gambarnya aja, teman-teman tuh langsung udah pasti udah bisa paham. Udah yakin. Dan ya, teman-teman aja, kita lanjut ke yang selanjutnya. Langkah yang menuju akhir slide, yaitu tadi pemasangan kabel power supply. Nah, itu ada kabel 24 pin, kabel dipasang ke motherboard. Di pemasangan kabel-kabel ini teman-teman harus detail itu supaya kita mengetahui salahnya di mana. Kadang terjadinya rakit kita tidak hidup itu karena kabel yang tidak tekan. Selanjutnya ada pin yang mengalirkan dari power supply ke motherboard ke CPU-nya, pin 4 ataupun 8. Tapi yang Nabila rakit kemarin menggunakan motherboard yang pinnya 4 untuk mengalirkan daya ke CPU-nya. Setelah itu jangan lupa kabel daya dari power supply ke SSD atau hard disk dan kabel daya power supply ke CD-ROM agar mereka hidup, agar komponen-komponen hidup. Dan dia akan lanjut lagi ke langkah-langkah jangan capek-capek. Nah, ini kita sama-sama belajar. Oke, selanjutnya itu adalah menghubungkan kabel SATA nih teman-teman. Kabel SATA yang kemarin Nabila gunakan tuh ada 2, untuk dari motherboard ke CD-ROM dan dari motherboard ke hard disk atau SSD gitu.
sebenarnya di kabel ini harus kita juga hati-hati karena takutnya kabelnya bisa rusak. Jadi tetap teliti, hati-hati karena ini berhubungan listrik. Oke, selanjutnya kita mau mulai ke akhir-akhirnya nih. Dan jangan capek-capek, jangan lupa pause kalau ketinggalan, jangan lupa dicatat atau di screenshot. Oke, selanjutnya. Oke, di part terakhir ini, part penjelasan langkah-langkah merakit terakhir ini tuh hanyalah pemasangan kabel tis agar kabel-kabelnya tidak berserakan, agar sirkulasi udaranya tetap berjalan dengan baik. Kabel tis itu amat sangat digunakan dan direkomendasikan. Kemarin Nabila dari power supply langsung udah ada kabel tis, jadi nggak perlu dipasang lagi. Tapi kabel tis itu sepenting itu agar sirkulasi udaranya tetap terjaga. Jadi teman-teman bisa beli kabel tis karena kabel tis itu murah untuk merakit agar rakitannya tetap sempurna. Dan ya, ini adalah langkah terakhir. Saat merakit kita harus hati-hati, harus teliti karena bisa jadi itu salah dari pemasangan kabelnya, salah dari perekaman kabelnya, atau kabelnya terbalik. Itu tuh memang hati harus benar-benar lega. Karena Nabila juga pada saat merakit ini itu sempat beberapa kali gagal, beberapa kali kesetrum karena kita sama-sama belajar. Oke, saatnya masa uji coba. Selanjutnya kita ke masa uji coba, di mana masa yang deg-degan. Oke, di mana langkah pertama itu adalah kita harus melihat apakah kabel-kabelnya sudah memang benar-benar rapi, sudah benar-benar masuk dengan portnya dengan sangat-sangat baik. Setelah itu, setelah kalian yakin bahwa itu sudah benar, kalian bisa sambungkan dari power supply-nya PC ke stop kontak atau ke sumber daya. Setelah itu sambungkan kabel VGA monitor ke port dari PC. Setelah itu jangan lupa nih sambungkan dari monitor kabel power monitor ke stop kontak juga agar hidup. Setelah itu baru pencet tombol power. Selama melakukan ini teman-teman harus hati-hati, jangan PC-nya jangan dipegang dulu karena biasanya itu akan mengalihkan daya dan kesetrum, karena Nabila juga sering kesetrum. Nah, setelah itu kalau sudah hidup berarti teman-teman berhasil. Atau mungkin ada kesalahan, coba lagi ditengok dari memorinya, dari peletakan kabelnya. Nah, biasanya kalau sudah memang benar-benar semua komponen dalam keadaan baik, kabelnya dalam keadaan baik, dipastikan monitor dan PC-nya itu hidup. Nah, kalau mau nyoba PC aja hidupnya, teman-teman bisa melihat dari selama menghidupkan selama tombol power, teman-teman bisa lihat dari kipas heatsink yang berputar, heatsink dari CPU-nya, heatsink dari PSU-nya, dan heatsink dari casingnya kalau ada. Dan juga biasanya kalau memang benar-benar si PC-nya itu hidup, ya semua itu akan hidup dan berjalan dengan lancar. Oh iya, salah satu tanda PC-nya sudah hidup itu adalah hidupnya lampu si biru. Oke, sekian dari penjelasan si biru. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke video tips. Oke, sudah masuk ke slide akhir, slide tips, dimana tipsnya itu sudah Nabila sampaikan dari awal. Ya, dari kalau teman-teman bisa catat, bisa nulis, bisa screenshot, bisa dengan baik. Nabila tuh udah sampaikan banyak banget tipsnya yang Nabila ketahui. Nah, salah satu tips yang belum Nabila jelaskan mungkin tadi itu adalah letakkan PC-nya itu diwajibkan harus tidur, karena itu bersangkutan dengan kenyamanan kita, kemudahan kita saat merakit.
posisi depan PC-nya itu bagian depannya itu diusahakan di kanan dan bagian port-port belakangnya itu diusahakan di kiri gitu, agar memudahkan teman-teman untuk merakitnya biar nggak susah, karena kita sebagai pemula itu sering banget kesalahan. Terus menggunakan test pen, menggunakan alat dimana kita tidak mudah kesentuh gitu, mengecek arus listriknya, apakah arus listriknya juga ada, itu adalah salah satu tipsnya. Di bagian test pen ini banyak banget Nabila dan teman-teman Nabila itu yang kesetrum gara-gara kelalaian diri sendiri. Kita tidak melihat apakah PC itu mengalirkan daya karena kita tidak menggunakan sarung tangan atau test pen, jadi kita bisa kesetrum. Nah, selanjutnya ada yang namanya kita mengecek apakah komponen-komponen itu baik, dalam keadaan baik, tidak ada yang rusak. Bisa jadi mungkin kalau rakitan teman-teman nggak hidup, berarti ada komponen yang peletakan kabelnya salah, komponen yang rusak, atau mungkin tiba-tiba keluar suara bip bip bip. Lebih baik teman-teman itu lihat pencariannya dari aplikasi. Jika tidak ingin ke teknisi, banyak pencerahan-pencerahan dari aplikasi yang udah berkembang sekarang kayak misalnya ChatGPT. Teman-teman bisa dengarkan si bip-bip ini berapa kali, panjang nggak sih bip-bipnya. Kalau nggak salah Nabila kemarin pernah kejadian bip-bipnya itu 3 kali tapi dalam suara yang pendek. Nah, itu kata Pak Parman suruh ngecek di ChatGPT apa yang rusak, ternyata BIOSnya yang bermasalah dan itu dapat dibenarkan. Nah, sekian dari penjelasan saya tadi. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan, karena pencerahannya juga bisa dilihat ini juga kurang banget. Ketika editing nanti pasti juga ada kekurangan. Nabila mohon maaf.